Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yusma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Abang Ayu semua yang dirahmati Allah, mari kita mulai pengajian kita malam ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak lain rasanya malam ini. Ada VIP nampaknya. Ini kalau duduknya macam ini bisa tahan lama nih nampaknya. Ya Mas Ili. Lebih lapang, lebih subhanallah. Insyaallah. Mari kita lanjutkan tadabbur Quran kita. Kita selesaikan surat Al-Buruj ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita sedang bahas surat Al-Buruj, Pak Singgi, Bu Dokter. Kita masuk ayat yang terakhir kemarin sampai ayat yang ke 14-15 ya. Bismillah. Wa huwal ghafurul wadud di ayat 14, ayat ke-15-nya Dzul Arsyil Majid. Kemarin tanggung kita di pembahasan ayat yang ke-15 itu. Kita mundur sebentar, jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna batsya, untuk orang-orang yang menyakiti, menyiksa, memperlakukan orang-orang yang beriman dengan cara yang sangat keji, bahkan membunuh dan membakarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang seperti itu, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sungguh orang-orang yang mendatangkan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang mukmin laki-laki atau perempuan, tsumma lam yatubu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum, maka bagi mereka azab jahannam, bagi mereka itu azab jahannam, walahum azabul harik, dan mereka mendapatkan azab yang harik, yang membakar.
Innal ladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal saleh, bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar sekali. Inna batsha rabbika lasadid. Untuk orang-orang yang menyakiti orang yang beriman itu Allah mengatakan inna batsha, sungguh azab, inna batsha rabbika, azab Tuhanmu, azab Rabbmu itulah syadid, amat sangat keras. Wa huwa yubdi'u wa yu'id, sungguh dia Allah yang memulai penciptaan, wa yu'id, dan dia yang menghidupkan kembali. Dia hadis di dalam tafsir dikatakan ayat ini masih menguatkan untuk orang-orang yang menyakiti orang yang beriman itu Allah siksa dia, kemudian nanti sampai dia hancur lebur, lalu Allah wa yu'id, Allah kembalikan dia dalam bentuk yang semula, lalu Allah mulai lagi, Allah siksa terus seperti itu. Tapi sesudah kita ulang sebentar di ayat ini ya Pak, wa huwal ghafurul wadud, sesudah Allah memberitahu bahwa Allah amat sangat keras siksanya, tapi di satu sisi Allah menjelaskan wahwal ghafurul wadud, sungguh dia Allah al-ghafur, maha pengampun, al-wadud, lagi maha pencinta, maha pengasih ya Bapak-Ibu sekalian. Izin saya ulang sebentar ya, ini mengingatkan saja. Al-Ghafur, kita masih ingat saya sampaikan kemarin itu bahwa Ghafur, Allah itu punya, dalam Al-Quran Allah kan maha pengampun. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 kata untuk menjelaskan tentang sifatnya yang maha pengampun itu. Ya, satu pakai kata ghafir, yang kedua pakai kata ghaffara, yang ketiga pakai kata ghafur. Sekali lagi ini untuk mengingatkan ya, Allah itu ketika cerita bahwa Allah itu maha pengampun, Al-Ghafur, satu dia pakai kata ghafir gitu. Ya, ghafir. Di ayat yang lain Allah pakai kata Ghaffara gini. Ya, di ayat yang lain Allah pakai kata Ghafur. Ya. Kalau kita akan ketemu nanti di dalam Al-Qur'an itu, kalau ghafir maka sambungannya ghafiruz zambi gitu. Ya. Sambungannya ghafiruz di sini nih, kalau dalam ghafiruz zambi. Kalau ghaffar ya zamban illa ghafartah gitu. Ya. Atau misalnya kalau ini kan, jadi kalau ghafir ini satu dosa dia. Atau dosa kecil. Allah itu mengampuni dosa-dosa yang kecil, ghafir. Tapi Allah juga mengampuni dosa yang Allah maha pengampun berulang-ulang atas dosa-dosa yang dilakukan berulang-ulang juga. Zamban illa ghafarta. Jadi zamban gitu ya. Untuk dosa yang berulang-ulang. Kalau ghafur, dzunub. Dosa yang ghafur ini apa? Kalau ini satu dosa kecil, ini dosa yang mengampuni dosa yang berulang-ulang. Kalau ini mengampuni dosa yang besar dan dilakukan berulang-ulang. Ya, nanti di atas ini lagi maka berlaku sifat rahim, rahmatnya Allah untuk dosa yang israf. Ada lagi ya. Ada lagi rahim untuk dosa, untuk perbuatan israf.
Israf ini perbuatan dosa yang sangat keterlaluan. Nah, jadi kalau kita menyebut nama Allah, kita melakukan satu dosa kecil, ya Allah, tadi saya berbohong pada istri saya, ya Allah, tadi saya berbohong kepada suami saya, misal gitu ya. Atau ya Allah, tadi saya menyakiti dengan kata-kata saya membuat istri saya sakit hatinya, sedih perasaannya. Maka yang kita panggil ya Ghafir, ya Ghafir, wahai zat yang mengampuni dosa kecil. Atau kalau kita melakukan dosanya berulang-ulang, apa ya? Ghaffar. Ya. Makanya dalam doa itu Ghafirudz dzambi atau Ghafar dzamban illa ghafartah gitu. Kesalahan-kesalahan yang berulang kecuali tidak engkau ampuni, ya Allah gitu. Oke. Jadi di ayat ini sesudah Allah cerita tentang bahwa Allah itu keras siksanya untuk orang-orang yang tidak mau bertaubat, keras siksanya untuk orang-orang yang tidak mau memperbaiki dirinya, ya. Tapi di satu sisi Allah cerita bahwa Dia itu Maha Pengampun dan ampunan Allah itu subhanallah besar sekali. Setiap hamba selama dia memohon, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Dan saking hebatnya Allah itu, Masya Allah, dan itu tidak ketemu sama kita manusia. Coba bayangkan ini, Bang. Misal ya, ada tetangga salah sama kita. Minta maaf dia. Yang kita lakukan biasanya apa, Bang? Kalau Allah, coba ada orang berbuat salah, datang pada Allah, Allah ampuni dosanya, Allah kasih pahala. Allah kan gitu. Kan istighfar itu dapat, setiap hamba yang beristighfar maka dia dapat dua. Satu, diampuni dosa-dosanya, yang kedua diberi pahala. Itu seperti misal nih, ya maksudnya kita ada tetangga menyakiti kita, dia datang pada kita, kita maafkan, sudah dia minta maaf, kita kasih maaf, kita kasih lagi dia hadiah yang besar. Ini hadiah untuk kau gitu. Ada orang macam itu, Bang? Bu, ada Bu. Orang salah sama kita, ada kita berbuat salah, kita minta maaf sama orang, oleh orang itu dimaafkan. Bukan hanya dimaafkan, dikasih lagi hadiah gitu. Dimaafkan baik, kita sudah sangat senang, lapang dada kita ini. Ini tidak hanya dimaafkan, tapi dikasih lagi hadiah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Dia sayang betul kepada kita, ya. Hatta bahkan sampai pada perbuatan-perbuatan yang keterlaluan sekalipun, ya, perbuatan israf ini sangat keterlaluan, tetap Allah ampuni. Jadi ini yang dimaksud Ghafur, mengampuni dosa yang dilakukan berulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak. Makanya kita ketemu di dalam hadis itu bagaimana kisah seorang lelaki yang 100 kali membunuh itu, tapi tetap Allah ampuni dosanya ketika dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Allah terima taubatnya ketika dia menunjukkan kesungguhan dalam memohon ampun. Nanti dalam hadis itu Nabi SAW memberitahu kita, "Malazima istighfara ja'alallahu min kulli hamin farja wa min kulli dikim makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Coba lihat bagaimana kasih sayangnya Allah, ya. Bukan hanya kita diampuni, bukan hanya dikasih pahala, dikasih lagi bonus. Kata Nabi, malazima istighfar, siapa yang senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, jalallahu min kulli hamin farja, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Allah akan ganti sedih dia baik hari ini atau kelak dengan kebahagiaan.
Wa min kulli dzikin makhraja. Allah akan ganti kesulitan, kesempitan di hidup dia, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan pada dia rizki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Jadi Allah itu ternyata sangat senang pada orang yang beristighfar. Kan ada kisah menunjukkan bagaimana senangnya Allah pada orang yang bertaubat itu, minta ampun selalu pada Allah. Allah menceritakan, Nabi ceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Bu, ada laki-laki yang jalan di tengah padang pasir bawa ontanya sikok itulah, di untonyo itulah ada barang-barangnya, ada makanannya, ada perbekalannya, ada minumannya. Ketika dia berhenti tertidur sebentar di bawah sebuah pohon di tengah gurun Sahara, gurun pasir, ketika dia bangun, untonya tidak ada, hilang, dicari kemana-mana tidak ketemu. Sesudah dia putus asa, terduduk dia tersender lagi di sebatang pohon itu, tiba-tiba untanya datang. Bayangkan betapa macam mana senangnya dia itu. Nah, kata Nabi dalam hadis, dan hadis ini sahih, seperti itulah senangnya Allah pada seorang hamba ketika dia kembali pulang kepada Allah, ketika dia balik, ketika dia beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan salahnya, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, ya. Ini makna wa huwal ghafurul wadud, wa huwal ghafur. Kita ulang ya. Jadi Allah itu pengampun, mengampuni segala macam dosa, walaupun dosanya itu dosa-dosa yang besar sekalipun. Papan baru, Bang. Papan baru. Oh iya. Sekarang wadud, ya. Kalau ini ghafur, yang kedua wa huwal ghafurul wadud. Apalagi maksud dari wadud? Ini harus pakai waktu nih ya. Kita geser. Saya tulis dulu ayatnya, wa huwal ghafurul wadud. Ini ayat 14 ya. Jadi ini, dan dia Allah Ghafur, ampunannya sangat luas, ampunannya sangat banyak, tidak terhingga, ya. Dan Al-Wadud, gimana Bang? Kaget kita timpo beda, tidak apa-apa. Yang kedua wadud. Wadud ini kalau boleh pakai bahasa terjemah bebas itu maha pecinta gitu kalau wadud itu. Ya. Jadi cinta itu hub, puncak dari cinta itu namanya mawaddah. Ya, sakinah, mawaddah. Kita kan nih, mawaddah. Kalau cinta biasa ini hub dalam bahasa Arabnya, hub. Puncak cinta yang ekstrim, saya ulang ya. Cinta yang ekstrim itu namanya mawaddah. Apa yang maksud cinta yang ekstrim itu? Cinta yang sangat besar yang tidak dapat dia tahan di dalam hatinya, yang kemudian dia ekspresikan cintanya itu dalam bentuk perbuatan, itulah namanya mawaddah. Ya, puncak dari cinta. Mawaddah ini kata dasarnya waddun, waddu. Nih,
Lahirnya nanti jadi sini wadud gitu ya. Satu wadu. Kalau wadud berarti jamak bersangatan. Oke. Nah, jadi saya ulang, kalau wadu itu puncak dari cinta. Saya ulang lagi, cinta yang sangat besar ya, yang menggumpal di dalam hati, yang tidak mampu dia kemudian tahan, ingin dia ekspresikan, mengekspresikannya dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Itulah namanya mawaddah. Makanya kita nikah itu, doa untuk orang yang menikah sering kita lihat dengar adalah sakinah, mawaddah. Ya, tujuan pernikahan dalam Al-Quran disebut salah satu tujuannya agar kita menjadi orang yang bukan hanya sekedar I love you, I love you, I love you, baik. Yo aku sayang kamu, yo aku sayang Adinda, aku sayang abang, sayang pada adik. Tak cuma itu, tapi mawaddah. Nah, itu yang benar. Cintanya itu diekspresikan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk berkhidmat. Kita sering contohkan balik kerja, kita bawa oleh-oleh, ya kan? Orang rumah, suami istri, bapaknya pulang, sudah disiapkan. Misalnya kebutuhannya, minumnya, ya cemilannya. Itu namanya cinta yang diekspresikan dalam perbuatan. Itulah yang namanya mawaddah. Ya, jadi mawaddah ini saya ulang puncak dari cinta. Cinta yang besar sekali, cinta yang ekstrim yang tidak mampu dia tahan dalam hati, yang kemudian dia ekspresikan dalam amal. Itu namanya waddun. Kalau satu itu waddun. Kalau jamak dia, cintanya itu besar sekali dan dia ekspresikan dalam berbagai kebaikan, dalam berbagai amal, itu namanya wadud. Makanya ini tadi kalau izin boleh saya, kalau boleh, maha pecinta gitu. Allah itu tidak hanya dia pengampun, tapi dia juga sangat cinta pada kita. Yang cintanya tidak hanya sekedar dalam bentuk lisan, tapi dibuktikan dalam pemberian nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah beri kepada kita. Itu maksud wadud. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Sungguh Allah itu pemaafnya luar biasa dan juga cintanya luar biasa. Yang tidak hanya cintanya itu di dalam hatinya, maaf di dalam perasaan, tapi dibuktikan dengan amal. Ya itulah Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita mata tetap terus bisa melihat, telinga tetap mendengar, lidah tetap bisa berbicara, mengecap rasa, kaki bisa melangkah, tangan bisa diayunkan, ya kan, mata tetap berkedip, fungsi paru-paru semuanya. Belum lagi diberinya kita. Ini kan bentuk wadud juga ya dari Allah ya Bu. Biasa duduk kaki kesemutan, sekarang selonjor ada senderan, lunak pula. Ya tak bang, pokoknya belum bertidur lah, ya tak. Alhamdulillah, nah, macam di bioskop pula gitu nih, ya tak. Wadud, itu makna wadud ya. Jadi puncak dari cinta. Jadi Allah itu kalau boleh kita bilang al-wadud itu artinya dia zat yang memiliki puncak dari cinta, yang dibuktikan kecintaannya itu dalam bentuk amal kebaikan yang diberikan kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak. Itu wadud namanya. Ya, jadi sesudah di ayat sebelumnya Allah cerita inna batsya rabbika lasyadid innahu wa yubdi'u wa yu'id, tentang siksa Allah yang sangat keras, tentang siksa Allah yang berulang-ulang ya di neraka nanti sesudah seorang hamba itu disiksa, hancur lebur, dihidupkan lagi, siksa lagi, hidupkan lagi, siksa lagi gitu. Wa yu'id. Nah, baru Allah cerita wa huwal ghafurul wadud. Tapi Allah juga dia sangat pemaaf dan juga sangat luar biasa cintanya. Tidak hanya sekedar rasa cintanya itu, tapi dibuktikan dengan pemberian-pemberian yang banyak sekali kepada kita. Ya. Maka kalau kita ingin mewujudkan rumah tangga, rumah kita yang mawaddah, maka tadi
Jangan terjebak hanya pada mawaddah, hanya kalau anak-anak muda kini kan I love you, cinta, aku sayang, aku tidak cukup hanya dalam bentuk lisan. Omong-omongnya harus dibuktikan dengan perbuatan. Subhanallah, Allahumma sholli. Baik, ini maksud wahwal ghafurul wadud. Kita masuk ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Dzul arsyil majid. Allah pemilik arasy yang maha mulia. Mari kita tengok ya. Ayat ke-15-nya saya tulis Dzul arsyil majid. Zu ini pemilik. Zulfikar pemilik. Apa Zulfikar itu? Hah? Romaira makan itu Zulfikar. Pedangnya bermata dua itu kan. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu namanya arsy. Maksud makhluk Allah itu apa? Ciptaan Allah yang paling besar. Kalau boleh kita sederhanakan begini. Misal, Buya Hamka. Buya Hamka itu seorang sastrawan, penulis, ulama. Banyak sekali dia menulis buku-buku. Falsafah hidup, akhlak, buku tentang ibadah, dan sebagainya. Tapi ada satu masterpiece-nya. Ada satu karya terbesar dari Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar. Itu namanya karya terbesar dari Al-Azhar. Ada ulama kita yang masih hidup sekarang, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dia ahli tafsir, ulama. Sejak kuliah jadi doktor tercepat, termuda, dan nilainya summa cum laude lagi. Ya, jadi doktornya itu. Dan karya, dia banyak sekali menulis juga buku-buku. Puluhan buku-bukunya itu. Bahkan dibuat percetakan khusus untuk mencetak buku-buku dia. Tapi dia punya satu karya paling besar, yaitu tafsir Al-Misbah. Ya. Profesor dulu ada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, penulis tafsir, penulis ulama juga. Masterpiece-nya, karya paling hebatnya adalah tafsir An-Nur misalnya. Itu namanya karya terbesarnya. Nah, arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya. Kalau boleh kita pakai bahasa kini itu masterpiece-nya ya. Kalau pakai bahasa karya Allah yang paling besar. Allah ciptakan langit 7 lapis langit, bumi ya. Dan langit, bumi satu, langitnya 7 lapis gitu ya. Ini kita pernah singgung pertemuan terakhir kemarin ya. Planet bumi ini adalah satu dari, mesti ingat tak kemarin angkanya itu. Bumi ini satu dari 3,2 triliun planet di galaksi tata surya yang sudah diketahui. Oke. Matahari, kalau ini bumi ya. Bumi itu satu di antara 3,2 triliun planet di galaksi tata surya. Galaksi kita ini ya, tata surya. Maaf, galaksi Bima Sakti. Matahari satu dari 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini ya, berapa lagi itu? Satu di antara 2 triliun galaksi yang sudah diketahui. Karena penglihatan manusia hari ini baru sampai pada berapa ratus tahun cahaya itu ya, teropong kita itu.
meneropong benda-benda langit. Hanya wallah alam, ini menggambarkan betapa besarnya bumi ini. Dalam hadis itu disebut bumi ada lapis pertama, langit pertama, ya tak? Di atas langit pertama ada lagi langit kedua. Langit kedua ini meliputi langit pertama, lebih besar dari langit pertama. Langit kedua, tiga, lebih besar lagi dari, karena dia meliputi langit kedua. Terus sampai langit ketujuh itu meliputi langit ke-1 sampai langit ke-6 gitu. Di atas langit ketujuh itulah ada kursinya Allah, Bang. Belum sampai arsy. Adanya kursi Allah kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu, dan luasnya kursinya Allah itu wasi'a kursiyuhu sama meliputi langit, dan berarti meliputi 7 lapis langit dan bumi, semua benda-benda langit yang terlihat oleh kita itu. Nanti di atas kursi itu ada lagi air, ya. Kalau dalam bahasa hadis itu disebut samudra. Jadi kursinya Allah nanti itu di atasnya diliputi lagi air. Di atas air yang meliputi seluruh alam semesta ini, itulah arsy. Kursinya Allah, masih ingat? Kursinya Allah jika dibandingkan dengan arsy itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir, gurun pasir. Jadi kursinya Allah ketika dibandingkan dengan arsy-nya Allah, kursinya Allah itu seperti cincin, arsy-nya Allah itu seperti gurun padang pasir. Jadi tidak terbayang luasnya itu, tidak masuk ke. Nah, kata Allah lah pemilik alam semesta arsy ini, tempat Allah bersemayam itu. Ya, Al-Majid, yang maha mulia. Ya, jadi Allah lah pemilik arsy, dan Allah ini diartikan dua nih. Satu, kesempurnaan dalam penciptaannya, Al-Majid. Yang kedua, keluasan dalam kebaikannya, itu Al-Majid juga namanya. Majid ini dari huruf mim, jim dan dal, majada, ya. Maknanya dua itu. Jadi Majid ini dia dari huruf mim, jim dan dal, ya. Kalau di dalam bahasa, dalam kamus, Majid ini batas terluar. Maksud batas terluar itu bagian yang paling luar gitu ya. Izin saya lihat tafsir sebentar. Di sini dikatakan Al-Majid hiya jadi Majid itu punya dua makna. Di sini di dalam tafsir, maaf belum ketemu ini halaman. Majid diambil dari kata huruf mim, jim, dan dal yang makna dasarnya adalah mencapai batas. Ia digunakan untuk hal-hal yang baik dan terpuji lagi mulia. Kejayaan dan kemuliaan yang merupakan puncak dari kemenangan atau keberhasilan disebut Majid. Jadi kalau ada orang namanya Majid, Abdul Majid gitu ya, berarti maksudnya adalah puncak dari kejayaan dan kemuliaan berupa kemenangan dan keberhasilan. Ar-Raji dalam tafsirnya mengatakan
Majid itu satu, dia mengandung dua hal. Pertama, kemuliaan yang sempurna, al-majid, kemuliaan yang sempurna. Yang kedua, keluasan dalam kebaikan. Insyaallah. Ya, jadi al-majid ini satu tadi kemuliaan yang sempurna. Ini makna dari tadi ya, mencapai batas kemuliaan yang sempurna. Dalam kamus, lalu yang kedua makna al-majid itu adalah keluasan dalam kebaikan. Ini kata Ar-Raji, ya. Kata Ar-Raji dalam tafsir Al-Kabir dikatakan Al-Majid itu artinya Allah pemilik kemuliaan yang kemuliaannya itu sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada kurangnya sama sekali, sungguh dia mulia. Yang kedua, kebaikannya itu benar-benar luas. Itu Majid namanya. Okay. Jadi Dzul Arsyil Majid, Allah lah pemilik arsy, ya. Allah lah pemilik arsy yang maha luas itu, yang tidak terbayang oleh kita macam mana luasnya, ya dah? Dan Allah adalah Al-Majid yang kebaikannya sangat luas, kemuliaannya sempurna. Wa huwal ghafurul madud dzul arsyil majid. Ayat berikutnya fa'alul lima yurid. Ayat 16 ya, fa'alul lima yurid. Fa'al itu dari kata fi'il. Fi'il itu perbuatan. Kalau fa'il satu perbuatan. Kalau fa'alul di sini kan fa'alul lima yurid ya. Pakai fa'alul lima ini maknanya ayat 16 ini fa'al ini yang dia bisa melakukan banyak perbuatan sesuai dengan apa yang dia lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah bisa melakukan apa saja ya, sesuai dengan keinginannya. Maksudnya Allah memberitahu kita bahwa Allah bisa menciptakan alam yang sangat luas ini, atau lebih spesifik lagi, Allah bisa melimpahkan kasih sayangnya pada seorang hamba yang banyak berbuat baik. Allah beri ampunan pada seorang hamba yang bermaksiat, tapi dia kemudian mohon ampun, istighfar, taubat, tidak mau lagi melakukan perbuatan salahnya. Atau kalau tidak bertobat, Allah bisa kemudian menyiksa dia gitu. Ya, fa'alul lima yurid. Ada diskusi yang menarik terkait ayat ini. Jadi dijelaskan dalam tafsir diskusinya begini kurang lebih. Fa'alul lima yurid. Dikatakan, kenapa Allah pakai kata fa'ala, tidak pakai amala? Masih ingat bedanya? Kalau fa'ala itu menunjukkan sesuatu yang dikerjakan dengan mudah, tanpa usaha, kadang-kadang juga nggak pakai niat. Kalau kita fa'ala itu, contohnya apa kalau fa'ala pada diri kita itu? Ngedip mata itu fa'ala. Detak jantung itu fa'ala. Bernapas itu fa'ala, fi'il. Kenapa? Karena kita kadang nggak pakai niat, mudah saja kita ngedip itu. Kalau yang pakai niat, pakai usaha, kadang butuh pengorbanan, itu namanya amala. Nah, di ayat ini Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Mudah bagi Allah melakukan segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah melakukan segala sesuatu.
Nah, ini hadis kutsinya bunyinya begini. Ya abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Ya abdi, anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma urid. Wahai hambaku, kamu memiliki keinginan, kata Allah. Aku juga memiliki keinginan, kata Allah. Dan wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan terjadi sesuatu, kata Allah, kecuali apa yang aku inginkan. Kita punya keinginan, ya kita punya rencana, tapi ternyata Allah punya rencana juga. Maka yang terjadi adalah apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah inginkan. Lalu disambung hadis ini, fa in sallamta li ma uridu a'taituka ma turid, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Jika kamu serahkan apa yang kamu inginkan itu kepadaku, maksudnya kita punya keinginan lalu kita bertawakal, kita serahkan pada Allah, kita bertawakal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'taituka ma turid, maka akan aku berikan apa yang kamu inginkan, kata Allah. Wa illam tusallim li ma uridu abtuka fi ma turidu wa la yakunu illa ma urid, kata Allah. Dan sekiranya tidak kamu serahkan padaku apa yang kamu inginkan itu, maksudnya kita tidak bertawakal, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, at'abtuka fi ma turid, aku akan membuat kamu lelah, aku akan membuat kamu capek dengan apa yang kamu inginkan itu. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak akan terjadi melainkan apa yang aku inginkan. Artinya walaupun kita lah capek ngerjokan, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi, ya. Maka pesannya di ayat ini fa'alul lima yurid, semua keinginan Allah itu pasti akan terjadi dan semua itu pasti baik. Maka kalau kita punya keinginan-keinginan, maka hajatkanlah, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah ridhoi. Baik, kita masuk ayat selanjutnya. Hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepadamu hadis, berita. Hadis itu berita yang baru. Al-junud, sudah sampaikah berita tentang bala tentara. Junud itu tentara. Dalam bahasa Arab, tentara itu ada 3 kata, ya. Yang sering kita dengar, satu askar, ya. Ada askar gitu. Torik gitu. Haj gitu. Kalau tentara dalam bahasa Arab itu, ini kita lihat dulu ya supaya bedanya jelas nih. Apa yang dimaksud junud di sini? Hal ataka hadisul junud. Tentara kan di situ. Tapi tentara dalam bahasa Arab itu 3. Satu pakai kata askar, ya. Yang kedua pakai kata jaishu, ya. Nah, yang ketiga pakai kata junud, ya, pakai kata junud. Jadi kalau ada orang namanya Junaidi, nah itu dari kata ini, tentara kecil yang aku sayangi, Junaidi gitu. Panggilan kesayangan, panggilan sayang untuk seorang tentara, Junaidi. Kalau Junaidi kerjaannya kemudian jadi supir mobil, harus ganti nama dia, karena nama dia tentara, Bang. Ya. Nah, apa bedanya? Yuk tengok, apa beda askar? Kalau askar dan jaisu ini
ya. Dia campuran askar itu. Ada yang profesional, ada yang ahli, ada yang jago dalam urusan ketentaraan itu, tapi ada juga yang tidak. Artinya kemampuannya tidak menyeluruh, tidak spesial, ya. Kalau junud ini bahasa kita tuh pasukan khusus, special force, pasukan, ya ini spesial ini. Kalau ini maaf Satpol PP misalnya itu askar namanya. Karena ada yang jago dia, ada juga yang tidak kan. Ada yang bodinya bagus, ada yang bodinya juga nggak terbentuk. Ya, ada yang kalau ya dia keahliannya pun terbatas, itu askar, jaish. Ya, tapi kalau junud itu, jundi itu orang yang jago, pasukan khusus spesial. Angkatan darat tentara dia. Tapi dia punya junudnya, punya jundinya. Siapa? Kopassus. Ya, Kopassus nanti ada spesialnya lagi. Ya. Gultor. Misal kalau angkatan laut, saya agak hafal, agak paham angkatan laut saya. Angkatan laut itu punya tentara umum. Tapi dia punya 2 tentara spesial, tentara khusus. 1 marinir, 1 paskat. Ini sama-sama orang yang spesial di bidangnya. Kalau marinir 3 matra, paskat ini main di dalam laut. Gabungan dari 2 marinir dan paskat ini nanti ada lagi pasukan khususnya lagi. Namanya Denjaka. Detasemen Jalamangkara gitu. Nah, ini yang dibilang, ini yang Taifib itu. Ya, ini yang dibilang satu orang Denjaka itu berbanding 100 gitu. Ini yang namanya tentara khusus. Nah, itu membedakan, itu contoh ya. Membedakan mana yang askar, mana jaisu, dan mana junud, jundi. Ya. Nah, di ayat ini Allah bilang, hal ataka hadithul junud. Sudahkah datang kepada kamu berita tentang pasukan-pasukan tentara yang spesial itu? Fir'auna di sini yang jadi tentaranya Fir'aun itu dikatakan bala tentara Fir'aun dan Samud ini ternyata bukan askar, bukan sembarang tentara, bukan askar, bukan juga jaish, tapi dia junud, ya, jundullah. Kalau singlenya tunggalnya jundi, jamaknya banyaknya junud, gitu ya. Kenapa Allah pakai kata junud itu tadi? Untuk membayangkan, untuk memberitahu kepada kita bahwa tentara Fir'aun yang 2 juta itu bukan sembarang tentara. Tentaranya Samud juga begitu. Pasukan Samud, orang-orang kaum Samud itu kan dikenal apa? Bisa memahat gunung-gunung itu ya. Hal ataka hadisul junud ini adalah istifham takriri, untuk memberi pertanyaan, untuk menegaskan. Sudahkah datang kabar tentang pasukan yang terlatih dan hebat? Junud itu ya, pasukan yang terlatih, yang hebat, tapi dia menentang Allah dan Rasulnya, yaitu pasukannya Fir'aun dan kaum Samud. Kalau Fir'aun, apa kata rajanya, semua ikut. Fir'aun bilang ke tentaranya, bunuh semua anak-anak, bayi laki-laki, dibunuh semuanya. Saking banyaknya tentara itu, bayangkan ya, 2 juta tentaranya Fir'aun itu. Jadi tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Musa ketika sampai ke tepi Laut Merah, dan kemudian terjadi peristiwa Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ya, sehingga laut itu terbelah. Itu dikatakan dalam tafsir 2 juta orang itu tentara yang ngejar. Makanya Fir'aun itu dalam tempo sekejap saja dia bisa menggerakkan dalam 1 malam membunuh 1 juta bayi gitu. Karena memang terlatih dan hebat dia. Ya. Oh, sudah ditunjukkan kebesaran Allah
Dia pakai tukang sihir, kalah semua. Ahli-ahli sihirnya bisa merubah tali jadi apa, Bu? Jadi ular. Semua ular-ular itu dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Banyak sekali mukjizat ditengokkan, dinampakkan, tapi mereka tetap tidak mau. Ya. Kalau Samud juga begitu. Nanti dalam surat Asy-Syams diceritakan kaum Samud ini macam mana tengkarnya itu ketika dia meminta Nabi Soleh. Jadi kalau Fir'aun jelas ya posisinya di Mesir sekarang kan ya, Misra di Afrika Utara itu. Kalau Samud posisinya antara Saudi Arabia dengan Jordan. Jadi kalau orang mau berdagang, kalau orang-orang Mekah atau Madinah Makkah maksud saya, mau berdagang zaman Nabi cerita li'ila fi Quraisy itu, rihlatas syita'i was saif, itu pasti lewat Madain Saleh ini. Tempat kaum Samud tinggal dulu. Yang bukit-bukit, gunung-gunung dia pahat jadi bangunan, jadi istana mereka gitu. Bayangkan saja ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi, mereka bisa membuat, kita belum sampai ke daerah sana ya, ke Petra itu ya. Kaum Samud bagaimana bukit-bukit besar itu dia rubah menjadi bangunan-bangunan istana yang megah sekali kan. Membayangkan kekuatan mereka itu. Ya. Zaman dulu belum ada bor, belum ada listrik, macam mana pula cara dia buat gitu. Macam Firaun, macam mana dia membuat apa? Piramid. Sampai hari ini juga orang masih berdebat, ya, debatable, belum sepakat ini caranya dia buat itu seperti apa, kok bisa begitu. Menunjukkan hebatnya orang-orang itu, ya. Samud Allah ceritakan itu. Karena mereka merasa besar, merasa hebat, kemudian menantang Nabi Saleh kan ya. Kalau memang kau betul-betul Nabi, coba keluarkan dari balik bukit batu itu, keluarkan dari dalam bukit batu itu onta. Ternyata Allah kabulkan kan? Allah kabulkan. Keluarlah dari bukit, dari batu itu onta, dan ontanya onta betina besar, putih, tidak sama seperti onta yang biasa, istimewa sekali dia, dan dalam posisi sedang mengandung juga hamil gitu. Makanya disebut naqatullah, untanya Allah, karena tidak sama seperti untanya yang biasa-biasa. Unta yang tidak lahir dari induknya, dari bapaknya, tapi langsung Allah ciptakan. Jadi kalau makhluk Allah yang langsung Allah ciptakan selain dari Nabi Adam, yang satunya ini unta kaum Isa ya. Untanya Nabi kaum Samud ini, itu langsung Allah yang ciptakan. Kepada kaum Samud itu Nabi Saleh bilang berdasarkan firman Allah, ini unta jangan dibunuh. Yang kedua silakan perah susunya. Yang ketiga gantian minum. Hari ini kalau minum di sumur kalian itu jatah hari ini jatah unta, besok jatah kamu gitu. Semua dilanggar oleh kaum Samud. Aturan minumnya dilanggar, bahkan untanya dibunuh. Dan membunuhnya dalam surat Asy-Syams itu jauh lebih, caranya itu kejam sekali kan. Idzim ba'asa asqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh, fa'aqaruha, kemudian mereka bunuh unta itu. Bunuhnya juga tidak dengan cara biasa, tidak seperti cara kita menyembelih, tapi dibuat mati perlahan-lahan. Fa'aqaruha, di satu tafsir dikatakan dimutilasi dikit-dikit, satu sisi ada tafsir lain dikatakan disayat-sayat dikit-dikit sehingga ya ditusuk-tusuk, atau satu tafsir lagi mengatakan dilubangi lututnya itu sehingga darahnya keluar terus mati. Unta itu lari ke puncak bukit itu berteriak kencang, tetap mereka sakiti gitu kan. Keterlaluan sekali. Idzim bahasa asqa faqala apa tadi, fa'aqaruha, maka fadamdama
alaihim. Allah binasakan mereka. Bagaimana cara Allah membinasakannya? Dam-dam, seperti bunyinya, dam-dam. Dam-dam itu kalau kini, kalau ayam tuh Bu, ayam penyet, ayam geprek. Jadi di dam-dam gitu. Ya, sampai dia hancur. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim sawwa, ya. Itu kisah Nabi kaum Samud yang keterlaluan sekali, yang dia melanggar perintah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menceritakan tentang peristiwa ini? Untuk menunjukkan kepada kita, sekali lagi, walaupun kasih sayang Allah sudah luar biasa, tapi yang namanya manusia ada baik yang tetap kufur, dia mendustakan Allah. Halataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib. Bal itu maknanya, bal itu takkid, penegasan, ya, untuk menyatakan ya keterlaluan ini kaum Fir'aun dan kaum Samud itu. Mereka mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Fi takdzib. Takdzib itu kalau kadzaba berdusta, kalau kadzaba berdusta berulang-ulang. Kalau takdzib maknanya adalah berdusta terus-menerus dan mereka tidak bisa dipercaya. Ya, takdzib artinya dia selalu berdusta terus-menerus dalam banyak urusan. Sehingga Allah marah kepada orang-orang itu. Wallahu min waraihim muhit. Allah dan Allah min waraihim, dari belakang mereka, muhit. Muhit itu mengelilingi. Makna muhit dalam tafsir dikatakan menunjukkan makna mengelilingi dan menjadikan manusia tidak dapat lolos sebagaimana dinding yang mengelilingi bangunan. Ya, muhit. Jadi Allah ngasih tahu kan, padahal Allah itu miwaraihim muhit. Allah itu mengepung dari mana saja, Allah selalu tahu. Allah mengawasi kita dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, samping, depan, belakang, semua Allah muhit. Ya, seperti tadi pagar yang mengelilingi bangunan, kemana saja ketahuan. Di sini dipakai kata miwaraihim muhit. Kita menyangka Allah tidak tahu, padahal Allah tahu. Di belakang kita Allah bukan hanya sekedar tahu, tapi Allah meliputi, mengelilingi kita. Gitu. Ya. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah. Maksud ayat ini, Allah melihat, Allah maha melihat segala sesuatu dan tidak ada yang rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhit, sekali lagi, Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Walaupun kita bisa merahasiakan, ya, di hadapan manusia, di hadapan keluarga, di hadapan istri, di hadapan suami, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, kita bisa merahasiakan sesuatu, tapi kepada Allah nggak ada rahasia. Allah tahu semuanya dan nanti akan Allah buka di akhirat. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan terhadap Al-Quran yang mulia mereka juga mendustakan. Di orang-orang kafir ini Allah mereka dustakan, Nabi mereka dustakan, Al-Quran juga mereka dustakan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini kata ulama tafsir, ya, bal huwa Qur'anum Majid. Ini kata ulama tafsir, ya. Dikatakan begini, awal kedustaan manusia itu, di mana dusta manusia itu berawal? Satu, karena mereka tidak peduli terhadap Al-Quran. Makanya di sini oleh Allah pakai kata bal. Bal itu kan
takkid, penegasan itu. Jadi mulainya mereka, manusia itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, awal mulanya sekali karena mereka tidak peduli terhadap Al-Quran. Salah satu penyebab kemunduran manusia, kehancuran manusia, wabil khusus kemunduran kaum muslimin, karena mereka jauh dari Al-Quran. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak memahami Al-Quran, mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Maka pesan dari ayat ini adalah, jika kita ingin maju, berhasil, sukses, maka perbaiki interaksi hubungan kita dengan Al-Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Tidak bisa satu hari satu juz, berapa mampu, ya? Tidak bisa sempat membaca, dengarkan marotal banyak, sambil di jalan dengar marotal. Tapi yang paling baik adalah membaca, walaupun itu nanti ya sambil di mobil, sambil di motor, atau di rumah kita baca dia. Sekali lagi, bal huwa Qur'anun Majid, bahwa awal dari manusia itu mendustakan Allah dimulai dari buruknya hubungan dia dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Maka jika kita ingin berhasil, jika kita ingin maju, maka perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu fi lauhim mahfud. Karena Al-Quran itu awalnya dia tersimpan di tempat yang lauhul mahfuz, tempat yang termahfuz, ada penjaganya. Artinya Al-Quran ini dijaga diletakkan di tempat yang dijaga oleh malaikat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Maka Al-Quran itu selalu terjaga. Alhamdulillah sampai hari ini juga dikatakan Al-Quran itu satu-satunya kitab Allah yang tidak dirubah. Al-Quran, ya. Kesucian, kemuliaan Al-Quran selalu terjaga. Baik tempatnya terjaga, yang membawanya juga para malaikat dijaga, penerima wahyu Nabi Muhammad juga terjaga, diturunkan pada waktu yang mulia, malam yang mulia, bulan yang mulia. Nah, pesan ayat ini apa? Fi lauhim mahfuz, bahwa Al-Quran itu tersimpan di tempat yang terjaga. Ulama tafsir mengatakan siapapun. Kalau tadi bahwa Qur'anun Majid mengatakan maju mundurnya kaum muslimin itu tergantung interaksinya dengan Al-Quran. Di ayat yang terakhir ini mengatakan, Allah ingin memesankan kepada kita, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan ikut mulia. Siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan ikut mulia. Siapa yang jauh dari Al-Quran atau menghinakan Al-Quran, ya, sudah jauh, menghina lagi, maka bisa dipastikan dia akan menjadi makhluk Allah yang terhina. Tempat turunnya Allah muliakan, yang malaikat yang membawa Allah muliakan, Nabi yang menerima Allah muliakan, bulannya Allah muliakan, Ramadan, malamnya Allah muliakan jadi Lailatul Qadar. Jadi siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran jadi mulia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan ini dalam kehidupan ini, ayo perkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa selalu tadabbur, walaupun 1, 2, beberapa ayat. Tapi mudah-mudahan ini ya menjadi salah satu sebab Allah muliakan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abang Ayu, Bapak Ibu semuanya, itu ayat terakhir dari surat Al-Buruj.
Kesimpulannya ada 5 dari pembahasan kita selama beberapa waktu terakhir ini terkait surat ini. Yang pertama, Al-Buruj ini kan cerita tentang kaum muslimin yang diuji ya. Jadi kesimpulan pertama, setiap umat Islam selalu ada ujian. Ya, setiap kita itu selalu ada ujian dalam kehidupan kita. Yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi kita beban kecuali yang kita sanggup, ya. Kalau dalam surah Al-Buruj ini ujiannya dahsyat sampai dibunuh, ya, karena keimanannya itu sampai nyawanya dihilangkan. Kita kadang diberi ujian, ya, suami istri, bapak ibu, anak dengan bapak, kadang-kadang ujiannya hanya masalah hati saja. Ada yang satu cerewet, yang si kok tidak terima dicereweti gitu, bosan lama-lama dicereweti terus, akhirnya marah misal gitu. Itu ujian juga, ya tak? Tapi ingat bahwa Allah insya Allah menguji tidak akan di luar kesanggupan kita, ya. Kesimpulan yang kedua, siapapun yang menghina dan menyakiti kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini contoh yang paling nyata adalah kemarin saya cerita Raja Namrud, ya, dia menghina. Namrud itu kan punya 700.000 tentara. Sama datang kepada Nabi Ibrahim, dia ngomong kan, ini tentara aku, kuat apa tidak kau menghadapi tentara? Maaf pakai bahasa kita nih, ya. Jadi dia dengan pongahnya, dengan sombongnya, Namrud itu ngomong, mana tentara kau Ibrahim, katanya. Nih tentara aku, katanya. Memang Raja Namrud sangat kuat, ya. Dikatakan itu dia sampai umurnya panjang juga dia. Ratusan tahun dia berkuasa. Allah menghancurkannya hanya dengan nyamuk. Abraha Allah hancurkan dengan burung kecil, batu kecil yang dibawa oleh burung-burung kecil. Jadi ketika Allah ingin menghancurkan orang-orang yang pongah, yang merasa hebat, besar itu, Allah tidak butuh harus dengan tentara yang besar juga, tidak. Namrud hanya dengan 1 ekor nyamuk. Dikisahkan dalam tafsir itu 700.000 tentaranya itu tunggang langgang di kejar-kejar nyamuk mereka. Sampai Namrud itu lari masuk ke dalam istananya. Tidak hanya sampai di situ, dia masuk ke dalam kamarnya, dia tutup semua pintu dan jendelanya karena menghindari nyamuk itu. Tapi qadarullah ada 1 nyamuk yang masuk. Nyamuk sikok itulah yang kemudian masuk ke dalam, ada yang mengatakan lewat hidungnya, ada yang mengatakan lewat, ya, yang kuat lewat hidungnya masuk, menghancurkan isi kepalanya, otaknya itu, sampai dia sakit-sakit. Jadi Namrud itu bagaimana Allah menghinakannya? Dia matinya itu karena kepalanya ditokok sama istri dan anaknya. Nyamuk itu kan masuk, dia merasa kesakitan, dia benturkan palanya ke dinding ini, tidak hilang juga sakitnya, dia minta tolong pada anak sama istri, tolong tokok pala aku nih gitu. Kurang kuat kata dia, yang kuat, masih sakit, yang kuat. Akhirnya meninggal, ya. Ya, jadi sekali lagi siapa saja yang menghina Allah pasti akan Allah hinakan. Ingat juga kisah siapa kalau zaman sekarang ini, maaf, mengulang nih ya, kisahnya siapa yang menghancurkan di Turki itu, yang merubah azan jadi azan harus pakai bahasa Arab, Al-Quran azan harus pakai bahasa Turki, Al-Quran dirubah jadi bahasa Turki, sholat tidak boleh pakai bahasa Arab, ya, semua dirubah jadi bahasa Arab, dari bahasa Arab itu.
Meninggalnya hanya gara-gara seekor semut merah dia. Orang hebat itu meninggalnya hanya semut merah. Bagaimana cerita dia meninggal? Tahun 1924 dia meruntuhkan khilafah Islamiyah. Jadi Islam tidak punya lagi khalifah sejak tahun 1924 karena Turki Utsmaniyah dia bubarkan. Tahun 1923 setahun sebelumnya dia ngomong, abad ini kita sudah tidak memerlukan lagi kitab yang membicarakan buah tin dan buah zaitun. Kita sudah pernah bahas buah tin dan buah surat at-tin itu. Jadi Kemal Atatürk ini ngomong begitu. Kita abad ini sudah tidak butuh lagi kitab yang membicarakan buah tin dan buah zaitun gitu. Ternyata dia wafatnya, meninggalnya itu karena komplikasi ginjal, livernya, perutnya itu orang liver, perutnya membesar, harus rutin disuntik untuk menyedot cairannya itu, dan kulitnya kemudian gatal-gatal. Itu yang saya bilang tadi, gigit gara-gara digigit semut merah, gatal-gatal, digaruk jadi luka-luka. Kalau nggak tahan dia gatalnya, dia minta dibawa ke laut, naik kapalnya dia ke laut gitu. Mungkin suasana karena dia teriak-teriak mengerang kesakitan, nggak nyaman, mungkin dia minta dibawa ke laut dan meninggalnya ya gitu ya. Kenapa? Kemudian diteliti oleh beberapa orang pakar di Turki itu, sebetulnya gigitan semut merahnya itu bisa sembuh hanya dengan minyak zaitun. Tapi karena dia sudah ngomong, abad ini kita tidak perlu lagi kitab yang membicarakan buah tin dan buah zaitun, Allah jadikan nian ternyata. Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Jadi sekali lagi, kalau Allah berkehendak ingin menghinakan seseorang itu, tidak perlu yang besar-besar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siapapun yang menghina dan menyiksa kaum muslimin akan mendapatkan azab langsung dari Allah. Kesimpulan yang ketiga, balasan dari Allah itu sesuai dengan amalan kita. Dan balasan yang paling indah dengan berbagai kenikmatannya adalah surganya Allah SWT. Yang keempat, kasih sayang dan ampunan Allah itu lebih besar dari murkanya. Ya. Kasih sayang, ampunan Allah itu lebih besar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga tidak ada penghalang bagi seorang hamba itu untuk tidak bertaubat, untuk tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kesimpulan yang terakhir dikatakan, barometer, ukuran kebaikan hidup kita di dunia itu adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Ukuran kebaikan kita di dunia ini adalah sejauh apa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian ya, alhamdulillah selesai kita membahas surat Al-Buruj. Wahai surat yang turun, kata Ibnu Abbas itu yang ke-27 ini ya. Nanti sesudah Al-Buruj ini maka turun surat At-Tin, lalu Al-Fil, maaf Quraisy, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tutup sedikit. Surat Al-Buruj ini menceritakan peristiwa yang terjadi 40 tahun sebelum Nabi lahir. Ya, terjadi di Najran, perbatasan antara Saudi dengan Yaman, menceritakan tentang penduduk Najran yang dibakar sampai 70.000 orang ya, dibakar hidup-hidup karena dia mengaku beriman kepada, dia menyatakan beriman kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surganya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bisa menghadapi ujian dalam kehidupan ini secara baik, dan kunci kekuatan kita menghadapi ujian itu adalah kuatnya hubungan kita dengan Al-Quran. Amin.
Semoga Allah kuatkan juga hubungan kita dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma yassir umurana li tilawatil Quran. Allahumma yassir umurana li fahmil Quran. Allahumma yassir umurana li amalil Quran. Allahumma yassir umurana li hifzil Quran. Allahumma yassir umurana li da'wati ilal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.